Saya mau nanya, bolehkah memegang mushaf Al-Quran bagi yang tidak berwudu? Di sini dijelaskan ada beberapa hal yang terlarang ketika batal wudunya, kan begitu. Iya. Maning tako dawuduhu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang batal wudunya artinya dia memiliki hadas kecil, ada 4 perkara yang haram dilakukannya. Yang pertama as-sholatu, sholat, wa tawafu, dan tawaf. Yang ketiga wa mashul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Nah, itu yang terlarang tuh, nggak boleh. Terus sekarang menyentuh mushaf nggak boleh, kan begitu. Lalu apa itu mushaf? Iyalah. Mushaf itu supaya jelas ya. Wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidarosati walau umudan au lauhan au jildan au kirtosan. Yang dikatakan mushaf itu setiap perkara yang ditulis atasnya ayat Al-Quran untuk dipelajari. Apa saja yang ditulis dari ayat Al-Quran untuk dipelajari, itu namanya mushaf. Walau umudan, walaupun tiangnya tulis ayat Al-Quran, maksudnya untuk dipelajari. Ketika kita batal wudhu, maka tiang ini haram dipegang, itu namanya mushaf. Aulauhan, atau papan tulis. Ada seorang guru mengajar, lalu ditulis ayat Al-Quran, tujuan dia untuk dipelajari. Maka begitu itu ayat Al-Quran di papan tulis, kalau orang yang batal wudhunya tidak boleh menyentuh papan tulis selagi di situ masih ada ayat, karena namanya mushaf namanya. Lalu bagaimana kalau ibunya berhadas kecil, tidak boleh menulis Al-Quran. Kemudian atau kulit atau kertas, berbeda dengan tamimah. Apa itu? Kalau tamimah ditulis dalam sesuatu perkara, itu nggak apa-apa dipegang. Tamimah itu apa? Wahia ma yuktabu fiha syai'un minal Qur'ani litabarruk. Sesuatu yang ditulis padanya ayat Al-Quran untuk mengambil berkah. Dikatakan orang ajimat atau zimat. Bahasa Arabnya itu tamimah. Ada orang menulis ayat Al-Quran misalnya, supaya kebal dia misalnya. Misalnya itu ajimat, ditaruh di kepala atau di kantong, tulis. Lalu dibawa-bawanya kemana-mana, dia berhadas. Tidak apa-apa, karena itulah gunanya adalah tabarruk, bukan untuk dipelajari. Oh gitu. Tadi kan bedanya dipelajari. Yang dikatakan mushaf, sesuatu yang ditulis atasnya ayat Al-Quran lidarosati, untuk dipelajari. Kan? Beda kan? Kalau ajimat tadi mayuktabu fiha syai'un minal Qur'an litabarruk, sesuatu yang ditulis ayat Al-Quran pada sesuatu itu tujuannya untuk mengambil barokah. Tabarruk. Beda dia. Tamimah namanya ajimat. Ini Ustaz perkataan ulama, bukan perkataan dongeng-dongeng. Beda itu, iya. Jadi boleh ajimat itu? Boleh. Emangnya kenapa? Iya. Boleh ajimat. Ini boleh katanya ajimat. Ayat Al-Quran itu kan mengandung barokah, mengandung rahmat, mengandung manfaat. Jadi Lalu ada orang bilang itu syirik, enggak lah ya? itu tergantung kepada batin masing-masing. Kalau syirik itu sangat-sangat luas pengertiannya. Dan ini tidak bisa diketahui kecuali bagi orang yang memperdalam ilmu tauhid. Tidak tahu dia syirik, bisa saja nampaknya syirik tapi bukan syirik. Bisa jadi nampaknya tidak syirik tapi syirik. Nah, itu adalah perlu kajian tauhid yang sangat mendalam. Kalau dia tidak mendalami tauhid, terus terang saja dia tidak tahu mana yang syirik sebenarnya. Karena bisa jadi syirik hobi, bisa saja dalam batinnya, kan begitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Ustaz. Jadi nggak boleh menyentuh Al-Quran, kan? Iya. Apa dalilnya? Wa qauluhu sallallahu dalam kitab At-Talibin halaman 131 dijelaskan, la yamassul mushafa illa tahirun.
tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang bersih atau suci. Itu hadis. Itu dalilnya itulah dia. Lalu macam mana pula menurut para ulama, dalam kitab Abu Rahman dijelaskan juga supaya puas Ustaz kan. Biar nggak ada yang membantah. Kalau ada yang membantah udah bisa kita gini. Ini sama kau bilang gitu. Kenapa? Karena kita membela ulama. Membela ulama kan, membela ulama itu kan wasul anbiya. Berarti sama yang membela para nabi. Kalau dibantahnya juga jadi, berarti kan mengajak tumbuk dia. Makanya kita harus belajar bela diri juga. Wala ini kitab Rahmatul Ummah halaman 12. Pasrun wala yajusu mashul mushafi wala hamluhu limuhdisin bil ijma'. Ijma' Ustaz. Tidak boleh menyentuh mushaf dan membawanya bagi orang yang berhadas, limuhdisin bil ijma' dengan sepakat ijma' ulama. 4 mazhab itu lah ya. Di sini memang nggak dibilang, bisa jadi lebih karena ijma' kumpul ulama. Kalau 4 mazhab itu misalnya muttafaqun, ya ittifaq. Ittifaq para ulama artinya sepakat. Kalau ini ijma' kumpul para ulama. Bisa jadi lebih yang 4 tuh. Ijma'. Tadi kan kasusnya memegang, menyentuh kan. Iya. Kalau sama nih membawanya. Membawa sama. Membawa di dalam tas, kita lagi berhadas. Kan tidak kita sentuh tuh. Tujuannya kita memang mau belajar gitu kan, bahwa Al-Quran itu mau dipelajari gitu kan, sesuai dengan tujuan tadi. Kalau anak yang kecil mumais dia untuk belajar lalu dia tidak berudu, maka Al-Quran boleh. Tapi kalau kita udah bisa berudu, bukan mumais lagi, kita udah tua, orang tua kita, nggak boleh. Jadi macam mana kalau di dalam barang-barang atau di dalam peti, kan begitu. Begini Ustaz penjelasannya ya. Wayah rumu, ya, mashul khirototi wal ghalafi wasunduki ingkana pihinnal mushafu, ingkana pihinnal mushafu haza wal mashul mukhtar. Diharamkan menyentuh kulit Al-Quran dan sarung Al-Quran dan peti yang ada dalamnya Al-Quran. Zakana pihinna, apabila di dalamnya tadi, dalam kulit, dalam sarung peti ada mushaf, itu haram. Haza wal mashab mukhtar, inilah pendapat yang terpilih. Ya, kemudian gini pula. Wakila la tahrumu hazihi salah satu wa huwa dhaifun. Ada menyatakan itu enggak haram. Tapi itu adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang tidak kuat. Paham? Kemudian ini sebenarnya penjelasannya banyak ya. Ada lagi penjelasan yang lain Ustaz ini kan. Ini tadi yang ditanyakan Ustaz masalah membawa. Ini kita tengok ya. Warabi'u hadwar mulai yang keempatnya hamlu, membawa Al-Quran. Itu illa fi matain, kecuali dalam benda. Al-Quran dalam benda. Fayahillu hamluhu, maka boleh. Falahillu hamluhu wa mahu taba'an lahu, maka boleh membawa Al-Quran itu karena mengikut mata bendanya. Paham? Iya. Tas contoh tadi kan dalam benda. tas. Dalam tas di situ ada HP, ada kain sarung, ada buku, ada peci, entah apa-apalah. Satu tempat dalam benda mata itu boleh karena dia mengikut kepada benda-benda tadi. Ada syaratnya. Iza lam yakun maqsudan bihamli wahdahi. Dengan syarat dia tidak ada qasad dan tujuan untuk membawa Al-Quran itu. Nggak ada tujuan dia ya. Artinya tidak bertujuan untuk membawa Al-Quran itu saja. Entah ada HP-nya gitu. Iya, maksudnya seperti ini, tujuan dia, maksud dia tidak tertuju hanya untuk membawa Al-Quran. Niat dia dan tujuan dia itu hanya tertuju untuk membawa Al-Quran saja. Itu nggak boleh.
Kalau misalnya tidak ada tujuan dia untuk membawa Al-Quran itu saja, boleh. Nah, ini maksudnya, bi'alam yaksid syai'an. Dia tidak matak. Misalnya gini, dalam tas ini ada semua barang-barang. Tuh ya. Kemudian, nggak ada tujuan dia misalnya membawa tas ini dengan maksud membawa Al-Quran. Nggak ada tujuan seperti itu. Itu yang boleh. Paham? Berarti dia membawa tas ini yang dalam Al-Quran itu tujuan dia membawa barang-barang saja udah. Bukan bermaksud membawa Al-Quran. Berarti nggak sengaja Al-Quran itu dimasukkannya atau mau gimana? sengaja mau tidak pun bisa saja gitu kan niat kita. Cuman niat kita di situ membawa barang-barang saja atau dua-duanya. Niat membawa Al-Quran ada, niat membawa barang pun ada. Nah, itu nggak apa-apa. Ini wakaza isa qasadahu ma'al matai al-muqtamat, pendapat yang kuat. Tujuan dia membawa Al-Quran juga ada, beserta mata benda juga itu tadi, barang-barang dalam itu ada. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh tadi masuk dalam peti atau dalam tas itu tujuan dia bawa Al-Quran. Nah, itu yang nggak boleh. Paham kan? Iya, iya. Jadi kalau nggak ditujukan membawa Al-Quran, nggak apa-apa. Apa yang kau bawa? Tas. Isinya apa? Duit, emas, perak, peci, kan sarung, dan lain sebagainya. Nasi bungkus lagi. Tapi kalau sempat dikeluarkannya dia berhadas Al-Quran itu tak boleh kan dia pegang? Itu kan namanya sudah memegang, masuk nggak boleh tadi. Iya, menyentuh tadi ya kan? Beruduklah Ustaz, beruduklah. Jadi jangan dianggap perlu bilang aja sama bapak itu, beruduk aja ibu atau bapak itu. Tapi aku lagi berhadas, nggak boleh sorry. Ya, anak, cucu, orang lain kan banyak. Jangan dianggap sempit lah. Tapi kalau dipakai kain, dipegang? Tapi tadi bilangnya itu sarung nggak boleh. Oh iya ya. Boleh ya? Ya. Beruduk aja lah ya kan Kiai? Iya, beruduk. Apain lagi apa? Beruduk kan apa namanya? Asruru ilmil ladunni baqaul wudu. Rahasia ilmu laduni itu adalah mengekalkan beruduk. Kalau Ustaz selalu beruduk saja bisa mendapatkan ilmu laduni. Kalau Ustaz selalu beruduk saja, kalaupun tua nampaknya muda. Ya, ada orang yang seperti itu selalu beruduk saja, nampak muda saja. Walaupun dia tua, banyak manfaatnya beruduk. Teslah beruduk sampai di mana kemampuannya. Atau bisa beruduk kepala. Beserta malaikat kita kan. Bersih, suci. Apa lagi? Itu aja. Itu aja. Iya.